Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik budaya masyarakat di bantaran Sungai Kalimantan Selatan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, kelompok 2 yang beranggotakan Adzalia Nadia Putri dengan NIM 2010113320014, Istina Uliasari dengan NIM 2010123220014, saya sendiri Kania Sajida dengan NIM 2010123220040, Halilur Rahman dengan NIM 2010123210017, Nur Huswatun Nikmah dengan NIM 2010123320028, Nur Lailatur Rasyidah dengan NIM 2010123320006, Siti Nur Asyifa dengan NIM 2010123220006, dan Weni Rosalinda dengan NIM 2010123120007. Budaya masyarakat di bantaran sungai. Sungai sebagai lingkungan orang Banjar, terutama di Banjarmasin, memberikan pengaruh besar terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Di antaranya sebagai sarana transportasi, areal pemukiman, dan juga berlangsungnya transaksi atau pasar tradisional. Ada sebutan kemasyarakatan yang berkaitan dengan sungai yang dijadikan sebagai falsafah hidup orang Banjar. Di antaranya kayu baimbai sebagai moto kota Banjarmasin. Budaya sungai bagi masyarakat Banjarmasin tidak hanya dilihat dari kegiatan masyarakat yang dilakukan di sungai, tetapi juga dapat dilihat dari adanya pemukiman di tepi sungai seperti pemukiman penduduk, sekolah, tempat ibadah, dan tempat lainnya yang berada di tepi sungai, hingga acara sakral seperti ritual dilakukan di sungai, yakni ritual bata tamba atau meminta kesembuhan bagi orang yang sedang terkena penyakit. Sungai dan kebudayaan tepian sungai telah menjadi identitas kota Banjarmasin yang terkenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. Budaya sungai dapat dilihat dari aktivitas dan sikap masyarakat dalam membangun harmonisasi masyarakat yang ditandai dengan pasar terapung di kota Banjarmasin sebagai pranata sosial masyarakat kota Banjarmasin, khususnya yang bertempat tinggal di bantaran sungai, memiliki pengaruh terhadap adat dan budaya sungai yang ada di masyarakat sebagai perekonomian rakyat. Bentuk budaya sungai yang ada pada masyarakat Kota Banjarmasin sangat disadari oleh masyarakatnya, seperti halnya budaya ramah. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam etnis dengan jumlah yang terbilang sangat banyak. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, tercatat Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, suku Banjar memiliki karakteristik kebudayaan. Inilah beberapa adat dan kebudayaan suku Banjar yang menunjukkan ciri khas sistem budaya yang ada di kehidupan masyarakat suku Banjar. Yang pertama ada rumah adat. Rumah adat suku Banjar yang terkenal adalah bumbungan tinggi. Disebut bumbungan tinggi karena konstruksi bangunan rumah memiliki bagian yang menjulang lancip ke atas. Secara umum, bumbungan tinggi terdiri dari beberapa konstruksi ruangan, yaitu pelatar, paciran, penampik, palidangan, dan padapuran. Selanjutnya, yang kedua ada kesenian adat. Kesenian adat ini meliputi tarian, teater, musik, dan tradisi lisan. Ketiga, ada upacara adat. Upacara adat ini meliputi basa suluh, badatang, nikah, batimu, badulus, batapung tawar, walimahan, petatayan dan batatayan, upacara adat Baayun Mulut atau Baayun Anak, dan lain-lain. Keempat, ada tradisi pasar terapung. Ciri-ciri budaya masyarakat di bantaran sungai. Yang pertama, kegiatannya menangkap ikan, beternak binatang air, kegiatan pertanian, memanfaatkan untuk mandi, mencuci dan sebagainya, atau
kayak cuci gosok. Bantaran sungai merupakan bagian dari daerah sungai yang dimanfaatkan untuk menampung atau mengalirkan sebagian dari air aliran banjir. Drainase pada bantaran sungai perlu diperhatikan agar bantaran dapat berfungsi dengan baik. Segala sesuatu yang menjadi penghalang seperti bangunan hendaknya ditiadakan di sekitaran bantaran sungai agar tidak mengganggu fungsi dari bantaran sungai tersebut. Perilaku dalam memanfaatkan sungai sebagai tempat mandi, cuci, kakus dapat dipandang sebagai fenomena sosial budaya yang di dalamnya merupakan akumulasi dari berbagai aspek pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi terhadap lingkungan yang dihadapinya, sehingga mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Perilaku tersebut merupakan perwujudan budaya yang disebabkan adanya hubungan fungsional yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya. Ada beberapa jenis kegiatan utama yang merupakan ciri dari masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai, yaitu yang pertama yang saya sebutkan tadi, seperti menangkap ikan, beternak binatang di air, kegiatan pertanian, dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya budaya menjadi bagian masyarakat di bantaran sungai. Kebudayaan yang dimiliki orang Banjar yang erat kaitannya dengan aspek keagamaan sudah ada sejak zaman nenek moyang dulu dan juga sudah menjadi bagian budaya sejak lama. Keduanya yang dimiliki orang Banjar yang erat kaitannya dengan aspek keagamaan merupakan salah satu aspek yang mendukung terjadinya suasana kebersamaan pada kehidupan masyarakat sosial bantaran sungai. Atas dasar itu, aktivitas tersebut turut memberikan nuansa kebersamaan di antara masyarakat di Kelurahan Sungai Jingah. Karena melalui kegiatan tersebut masyarakat sangat melakukan kebersamaan pelaksanaan acaranya. Kehidupan sosial suatu masyarakat tentunya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menurut Metayani, tahun 2019 berpendapat bahwa sungai bagi masyarakat yang bermukim di bantaran sungai memiliki manfaat untuk mempertahankan hidupnya baik dari segi sosial maupun transportasi. Pada masyarakat yang bermukim di bantaran sungai juga dimanfaatkan untuk kehidupan sosialnya. Meskipun sekarang ini tidak lagi semua aktivitas mereka berorientasi di sungai. Aktivitas seperti mandi, mencuci masih dilakukan oleh masyarakat. Begitu pula dengan balumba yang masih kerap dilakukan oleh anak-anak pada sore hari. Perkenalkan, nama saya Isnina Uliasari dengan NIM 2010123220014. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang cara melestarikan budaya masyarakat di bantaran sungai. Cara masyarakat bantaran sungai untuk melestarikan budaya adalah dengan memupuk rasa kebersamaan oleh para individu maupun kelompok. Namun, dari segi interaksi sosial, masyarakat di bantaran sungai melakukan atas dasar kebersamaan tanpa memandang status sosial. Adanya aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bukti bahwa terjalin interaksi di antara mereka. Interaksi dilakukan tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kehidupan bersama. Dengan letak rumah di bantaran sungai yang saling berdekatan, merupakan bentuk pelestarian budaya yang dapat mudah untuk berinteraksi sosial. Pelestarian budaya rasa kekeluargaan juga mereka pertahankan untuk mendasari menjalin adanya hubungan secara timbal balik.
Bentuk hubungan sosial mereka ditandai dengan adanya aktivitas masyarakat berkumpul di sore hari, baik hanya untuk membicarakan aktivitas yang telah dilakukan maupun hal lainnya yang menyangkut tentang kehidupan mereka. Begitu pula pelestarian budaya gotong royong untuk saling membantu tetap harus dilakukan oleh masyarakat bantaran sungai. Misalnya, gotong royong dalam pelaksanaan acara hajatan masyarakat seperti Batampung Tawar, Batumbang, dan Baayun Anak. Pada masyarakat bantaran sungai, budaya-budaya tersebut masih dipertahankan dan dijalankan oleh masyarakat. Pelestarian budaya masyarakat bantaran sungai juga dilakukan masyarakat yang bermukim di bantaran sungai untuk mempertahankan hidupnya, baik dari segi sosial maupun transportasi. Jadi pada intinya mereka melakukan dan melestarikan budaya dengan mempertahankan budaya yang baik yang timbul di masyarakat seperti sifat gotong royong dan kebersamaan, dan tidak meneruskan budaya yang kurang baik seperti budaya buang sampah di sungai dan kotoran lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Azalia Nadia Putri dengan NIM 201011233200014. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antar budaya masyarakat bantaran sungai dengan masyarakat pinggiran kota. Di dalam kebudayaan, mereka melakukan aktivitas yang menjadikannya sebuah karakteristik. Karakteristik itulah yang membuat mereka berbeda dengan masyarakat lain, yang dapat kita lihat secara langsung dengan adanya pola-pola perilaku pada diri individu atau masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kebudayaan masyarakat pinggiran kota. Pada umumnya, kota-kota di Indonesia berciri dualistik, di mana kehidupan sektor formal berciri modern dan sektor informal berciri tradisional, berjalan bersama-sama. Dengan menyandang ciri dualistik yang sangat kental, teori Barat tidak begitu saja dapat diadopsi tanpa modifikasi untuk dapat dipakai dalam menelaah pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Diperlukan pengetahuan lokal yang sesuai dengan karakter kehidupan dan budaya masyarakat sebagai alat analisa. Tumbuhnya permukiman baru dengan lokasi berdampingan dengan lingkungan permukiman pedesaan telah menggeser keseimbangan dan tatanan sosial kawasan yang bernafaskan tradisional. Perubahan sosial yang terjadi di kawasan perdesaan diantaranya meliputi pergeseran dari pola hidup perdesaan yang bersahaja ke pola hidup perkataan yang modern, pergeseran dari bentuk-bentuk kerjasama berciri hubungan interpersonal dan kekerabatan ke interaksi transaksional berciri persaingan. Pada masyarakat berciri kekerabatan pada umumnya mempunyai kohesi sosial erat sehingga mampu meminimalkan terjadi distorsi persepsi antar kelompok. Kesatuan persepsi ini lebih memudahkan wakil-wakilnya dalam menghadapi para pihak untuk bekerja melalui perbedaan-perbedaan yang ada, mencari dan memecahkan masalah sedemikian rupa sehingga setiap orang mendapatkan keuntungan sebagai hasilnya. Demikian pula faktor adanya warga yang mempunyai kemampuan untuk memahami dan berpikir secara tepat tentang posisi mereka masing-masing. Selain itu, masyarakat berciri paguyuban pada umumnya mempunyai cooperativeness atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan minat pihak lain yang lebih besar dibandingkan dengan assertiveness atau keinginan untuk memenuhi minat diri sendiri. Perbedaan antara budaya masyarakat bantaran sungai dengan masyarakat pinggiran kota. Aktivitas mandi dan mencuci biasanya dilakukan pada pagi hari dan sore hari. Pada waktu tersebut, banyak masyarakat melakukan aktivitas mencuci dan mandi. Penduduk memanfaatkan sungai sebagai pemenuh hidup sehari-hari seperti memancing. Hasil tangkapan kebanyakan digunakan sebagai konsumsi sehari-hari ataupun untuk dijual. Kegiatan memancing sering dilakukan masyarakat pada pagi, sore, dan malam hari. Akan tetapi, sekarang banyak yang mengeluh karena semakin sulitnya menangkap ikan. Transportasi sungainya masih digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan
moda transportasi berupa kapal, speedboat atau klotok, kapal dengan mesin, jukung atau perahu tanpa mesin. Sebagai alat transportasinya, kapal dan speedboat biasanya digunakan untuk berjalan jarak jauh antara kecamatan atau kabupaten. Klotok digunakan sebagai moda transportasi sungai umum yang digunakan untuk perjalanan dalam kota. Sedangkan jukung digunakan masyarakat sebagai transportasi sungai pribadi yang paling banyak dimiliki dan digunakan untuk perjalanan jarak dekat atau antar ke rumah. Kenalkan, nama saya Weni Rosalinda dengan NIM 2010123120007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai dampak dari budaya masyarakat di bantaran sungai. Dampak dari budaya masyarakat di bantaran sungai terbagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama yaitu mengenai dampak positif. Dampak positif diantaranya yaitu sungai dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat seperti penyedia air, mandi, mencuci, dan kebutuhan aktivitas lainnya. Lalu sungai juga dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur transportasi. Biasanya masyarakat menggunakan alat seperti perahu atau yang sering dikenal di Kalimantan Selatan dengan sebutan jukung. Yang kedua, adanya potensi menjadi objek wisata atau pariwisata. Bagi wisatawan lokal ataupun wisatawan asing yang melihat budaya masyarakat di bantaran sungai itu akan menganggap sesuatu yang unik dan menarik, lalu menjadikan opsi atau pilihan sebagai objek wisata yang akan dikunjungi nantinya. Yang ketiga, yaitu masyarakat dapat memanfaatkan sungai sebagai mata pencaharian di bidang perikanan ataupun di bidang lainnya. Yang keempat, sungai menjadi penghubung kegiatan dan interaksi antar masyarakat di sekitar. Di sini maksudnya sungai sering dijadikan tempat sebagai mengadakan kegiatan perlombaan ataupun acara-acara meriah yang diadakan oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Lalu selain dampak positif, ada dampak negatif. Dampak negatif yaitu yang pertama, bagian sungai jadinya tertutupi dengan pemukiman. Yang awalnya sungai kita lihat sebagai objek wisata, bisa kita lihat leluasa keindahannya, ternyata tertutupi dengan pemukiman-pemukiman oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu sungai menjadi tercemar. Tadi kan ada aktivitas-aktivitas dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungai seperti mandi, mencuci, ataupun yang paling parah yaitu membuang sampah ke sungai, mengakibatkan air sungai menjadi kotor dan tercemar. Yang terakhir yaitu adanya pemukiman di atas membuat sungai tidak bisa menampung air hujan. Dan yang lebih parahnya, ketika sungai tidak dapat menampung air hujan, itu mengakibatkan air sungai naik dan banjir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.